Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan makalah yang kami buat dengan judul Sistem-Sistem Hukum dengan pemateri Saudato Nurhayati, saya sendiri Norpita, dan Siti Saidatina. Definisi sistem hukum. Sistem hukum merupakan seperangkat aturan yang tersusun secara teratur serta berasal dari berbagai pandangan asas teori para pakar. Sementara peradilan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara hukum. Sistem hukum dan peradilan saling berhubungan satu sama lain. Dua-duanya membentuk sinergi di bidang hukum secara menyeluruh di suatu negara. Pengertian sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini. Sistem hukum Eropa kontinental ini sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Romawi. Ciri-ciri sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental ini mempunyai 3 karakteristik, yaitu 1. Adanya kodifikasi, 2. Hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum. 3. Sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Prinsip dasar sistem hukum Eropa kontinental. Prinsip utama atau prinsip dasar sistem hukum Eropa kontinental ialah bahwa hakim itu memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Kepastian hukumlah yang menjadi tujuan hukum. Peran hakim. Hakim dalam hal ini tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya berperan dalam menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya. Penggolongan bidang hukum Eropa kontinental. 1. Bidang hukum publik. 2. Bidang hukum privat. Sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam bersumberkan pada Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma, dan Qiyas. Dalam hukum Islam terdapat yang dinamakan hukum fikih, yang terdiri dari hukum pokok, yaitu hukum rohaniyah dan hukum duniawi. Hukum duniawi terdiri dari muamalat, nikah, dan jinayat. Dalam sistem hukum Islam terdapat ajaran tentang nilai baik dan buruk yang dinamakan al-ahkam al-kamsah, yaitu 1. Jaiz, nilai buruk dan baik dalam kesusilaan perorangan bagi perbuatan yang semata-mata terserah kepada pertimbangan sendiri. 2. Sunnah, perbuatan yang dianjurkan dalam hidup bermasyarakat. 3. Makruh, perbuatan yang tidak diinginkan, dibenci, ditolak oleh masyarakat dan akan mendapat celaan umum. 4. Wajib, perbuatan yang tidak boleh dibiarkan dan siapa yang meninggalkan akan mendapat hukuman. 5. Haram, yaitu perbuatan yang dilarang. Sistem hukum adat. Menurut Belfroid, hukum adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum. Unsur hukum adat yang menimbulkan kewajiban hukum. Unsur hukum adat yang dapat menimbulkan adanya kewajiban hukum bagi anggota masyarakat adat yaitu pertama, untuk kenyataan bahwa adat dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat atau anggota masyarakat adat. Kedua, unsur psikologis bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat atau anggota masyarakat adat bahwa adat dimaksud memiliki kekuatan hukum. Wujud hukum adat tertulis merupakan bagian terkecil ditemui di lingkungan masyarakat adat yang seperti peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh raja-raja atau sultan-sultan dahulu.
Di Jawa disebut peranataan-peranataan, di Bali disebut pesuara-pesuara atau titi suara-titi suara, di Aceh disebut sarakata-sarakata. Hukum adat dan adat. Apabila hukum adat tidak dipelajari sebagai suatu ilmu pengetahuan, pada umumnya di kalangan masyarakat daerah dalam pembicaraan sehari-hari atau dalam kerapatan-kerapatan adat, orang tidak membedakan antara hukum adat dengan adat. Perbedaan hukum adat dan kebiasaan. Van Dijk menyatakan bahwa walaupun benar hukum adat tidak dikodifikasikan, namun ada sebagian yang terdapat dari peraturan-peraturan yang berasal dari raja-raja Indonesia dan dari kepala-kepala desa misalnya di Bali, dan di antaranya ada yang berupa hukum tertulis. Selanjutnya, yang menjadi perbedaan adalah pada sifatnya, artinya bahwa hukum kebiasaan itu sepenuhnya bersifat tidak tertulis, sedangkan hukum adat sebagian tertulis. Kesimpulan, suatu sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Demikian video penyampaian kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.